Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kita nikmat yang tiada tara. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan syafaatnya lah kita dapat masuk surga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti pernah merasa mengalami masa-masa sulit. Kita pasti pernah menghadapi masalah yang cukup rumit. Namun, bagaimana cara kita menghadapi masa tersebut? Apakah dengan bersedih dan berkecil hati? Sahabatku sekalian, ada sebuah kisah yang cukup menarik untuk didengar. Pada suatu hari, ada seorang anak yang tinggal di sebuah keluarga yang sederhana. Ia memiliki ibu yang hebat dan kuat, dan juga ayah yang sabar. Ia selalu melihat bagaimana perjuangan kedua orang tuanya untuk membiayai keluarganya. Sampai di suatu hari, sang ibu memberikan kabar kepada anak tersebut bahwa keluarganya terlibat hutang yang begitu besar. Sang ayah terlibat hutang yang begitu besar yang menyebabkan keluarga tersebut mengalami krisis ekonomi. Lalu sang anak merasa sedih. Ia bingung sekali. Apa yang harus ia lakukan setelah ini? Apa dia harus berhenti sekolah? Atau dia ikut bekerja membantu kedua orang tuanya? Namun di saat itu juga sang ibu berkata kepadanya, "Nak, sebesar apapun masalah kita punya Allah yang maha besar." Dan di hari-hari berikutnya, sang ibu membuktikan perkataannya tersebut. Ia melihat bagaimana perjuangan kedua orang tuanya untuk tetap bisa melunasi hutang-hutang tersebut dan tetap biayai sekolah anak ini. Ia melihat bagaimana sang ayah bekerja untuk mencapai target yang ia gapai dan bagaimana sang ibu yang selalu mendukung suaminya. Sampai suatu hari akhirnya hutang-hutang tersebut berhasil dilunasi. Dan itu semakin membuat anak ini yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan akhirnya anak ini tetap bisa bersekolah. Sahabatku sekalian, dari kisah tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi, sesulit apapun masalah yang kita miliki, Allah pasti akan memberikan jalan-jalan kemudahan. Bahkan jalan kemudahan tersebut tidak datang setelah kesulitan yang ada, tetapi bersama kesulitan tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dengan kesanggupan hamba tersebut. Jadi, untuk apa kita merasa bersedih hati lagi? Untuk apa kita merasa frustasi, kita merasa putus asa, kita merasa pesimis ketika kita punya Allah yang maha besar?
ketika Allah selalu ada di samping kita, ketika Allah selalu menyertai kita. Tapi bukan berarti juga ketika kita mendapat masalah, kita hanya berdiam di rumah, menunggu keajaiban datang, menunggu Allah menyelesaikan masalahnya. Tidak seperti itu, sahabatku. Tapi kita juga harus berikhtiar, kita harus berusaha bagaimana caranya untuk kita menemukan jalan keluar tersebut. Karena ikhtiar itu pasti diiringi dengan tawakal. Bahkan ada kata-kata seperti ini. Usaha tanpa doa itu sombong. Dan doa tanpa usaha itu bohong. Hadapilah masalahmu dengan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang dapat membantu kita. Bukan teman, bukan keluarga, apalagi hanya seorang pacar. Untuk kamu yang sedang berjuang menghadapi ujian yang berat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan lupa berdoa kepada Allah, karena Allah pasti mendengar doa-doa hambanya yang soleh. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku dan aku akan mengingat kalian. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.